Jadi Allah katakan bahwa ucapan salam itu ya nanti akan menjadi ucapan salam atau ucapan penghormatan bagimu dan juga anak keturunanmu. Ya, ini terbukti hingga hari ini ucapan salam ini ya kita gunakan. Ya, lalu kemudian Nabi Adam mengucapkan faqala assalamu alaikum. Ya, jadi Nabi Adam mengucapkan salam ini kepada para malaikat. Faqalu, kemudian para malaikat itu kemudian mengatakan ya assalamu alaika. Assalamu alaika warahmatullah. Jadi para malaikat menambahkan dengan kalimat warahmatullah. Zaduhu warahmatullah. Jadi para malaikat menambahkan ucapan dengan warahmatullah. Jadi ini hadis yang menggambarkan bahwa ucapan salam ini bukan hanya ada sejak Nabi Muhammad ya, tapi sejak penciptaan Nabi Adam Allah sudah perintahkan kita untuk menyebarkan salam. Mengucapkan salam ini ya, tata cara mengucap salam. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ucapan salam kita ini itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejak Nabi Adam, Pak. Ya, sejak penciptaan Nabi Adam. Bukan hanya sejak kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tetapi sejak diciptakannya Nabi Adam itu Allah sudah ajarkan ya kepada Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Ya, dalam hal ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mendengarkan ucapan salam yang disampaikan para malaikat kepadanya. Ya, karena salam yang ia dengar ini menjadi ucapan baginya dan anak keturunannya nanti, termasuk pada kita. Ya, diriwayatkan dalam hadis yang muttafaqun alaih ini, ya, hadis yang disahihkan oleh kedua imam besar hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lamma khalaqallahu Adam alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salam, qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, idhab fasallim ala ulaika. Pergilah ya Adam kepada para malaikat itu, lalu kemudian ucapkan salam kepada mereka. Ya, nafarun minal malaikati julusun. Ya, para malaikat itu saat itu sedang duduk. Ya, ya, fastami ma yuhayyunaka. Jadi mereka para malaikat itu kemudian mendengarkan ucapan salam atau penghormatan dari Nabi Adam ini, atau dengarkan ucapan penghormatan salam mereka kepadamu. Ya, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Jadi Allah katakan bahwa ucapan salam itu ya nanti akan menjadi ucapan salam atau ucapan penghormatan bagimu dan juga anak keturunanmu. Ya, ini terbukti hingga hari ini ucapan salam ini ya kita gunakan. Ya, lalu kemudian Nabi Adam mengucapkan faqala assalamu alaikum. Ya, jadi Nabi Adam mengucapkan salam ini kepada para malaikat. Faqalu, kemudian para malaikat itu kemudian mengatakan ya assalamu alayka rahmatullah. Jadi assalamu alayka warahmatullah. Jadi para malaikat menambahkan dengan kalimat warahmatullah. Ya, zaduhu warahmatullah. Jadi para malaikat menambahkan ucapan dengan warahmatullah. Jadi ini hadis yang menggambarkan bahwa ucapan salam ini bukan hanya ada sejak Nabi Muhammad ya, tapi sejak penciptaan Nabi Adam Allah sudah perintahkan kita untuk menyebarkan salam. Kemudian ada hadis lain ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, faqala assalamu alaikum. Lalu kemudian dia mengucapkan assalamu alaikum. Faradda alaihi salam summa jalasa. Ya, kemudian Nabi membalas atau menjawab salam itu, lalu orang itu duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun. Kemudian Nabi mengatakan 10. Ya, kemudian dijelaskan dalam hadis ini ay kutiba lahu ashrun hasanat. Jadi maksudnya adalah bagi orang itu didapatkan 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan bagi orang yang memberi salam tadi. Summa jaa akhar. Kemudian datang seorang laki-laki yang lain, faqala assalamu alaikum warahmatullah.
Ya, lalu kemudian laki-laki yang kedua tadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi fajalasa. Kemudian Nabi membalas salam itu, lalu pria itu pun duduk. Faqala ishruna. Lalu kemudian Nabi mengatakan 20. Ya, baginya 20 kebaikan. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Summa jaa akharun. Kemudian datang lagi laki-laki yang ketiga. Faqala, kemudian dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang ketiga ini mengucapkan salam dengan lengkap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa. Kemudian Nabi menjawabnya, lalu pria itu duduk juga. Faqala salasun. Lalu kemudian Nabi mengatakan 30. Artinya 30 kebaikan bagi orang ketiga tadi. Ya. Jadi semakin lengkap salam itu semakin baik. Semakin lengkap salam itu semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ya, jadi ucapan salam dalam Islam, ya, memang tata caranya sebagaimana disunatkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau memberitahukan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga anak keturunannya, ya, pada kita semua, yaitu seseorang, ya, yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini adalah yang paling utama. Ya, mengucapkan assalamualaikum juga boleh, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah itu pun sudah cukup. Ya, tetapi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah mengucapkan salam dengan lengkap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuman kita ini seringkali ketika mengucapkan salam itu terpengaruh dialog bahasa kita. Benar ya? Bapak kalau mengucapkan salam gimana, Pak? Saya mau nanya sekarang. Ya. Assalamualaikum, gitu ya. Yang panjang belakangnya. Ini kan dia logat kita ini. Ya, gimana kabarnya? Kan gitu kan, ya. Piye kabare gitu. Jadi yang panjang itu bagian suku kata terakhir biasanya. Nah, ini jangan untuk salam jangan begitu, Pak. Ya, jangan assalamualaikum, jangan. Karena panjang pendek itu pengaruhnya besar sekali dalam bahasa Arab. Ya kurang lebih kalau Bapak mau menyampaikan salam itu seperti kalau kita mengucapkan salam dalam sholat, gitu ya. Assalamualaikum. Ya, jadi la-nya yang panjang, bukan kumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi logat bahasa Arabnya harus kepakai. Dalam hal ini tajwidnya, ya, tajwidnya harus benar. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita lupa, ya. Karena kalau tajwidnya salah, doanya nggak masuk, betul nggak? Ya, doa itu insya Allah akan dikabulkan kalau pengucapannya sesuai tajwid yang benar. Ya, jadi ini tentang mengucapkan salam, tata cara mengucapkan salam. Ya, lalu adab-adab mengucap salam ini juga dijelaskan. Ya, jadi ada pun dalil tentang mengucapkan salam ini, usahakan, Pak, ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada semua anggota keluarga kita, setiap masuk rumah, ya, untuk mengucapkan salam. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya bunayya. Jadi waktu itu tentu ini Anas bin Malik masih anak-anak, ya. Ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Jadi kalau kamu masuk menemui keluargamu, fasallim, maka ucapkanlah salam itu. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Maka itu akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Ya, masuk rumah, ya, anak-anak kita selalu diingatkan, ya, jangan terus tiba-tiba makan gitu kan, begitu ya. Ya. Ma lapar mah, gitu ya. Salam dulu nak, sampaikan begitu, Pak. Ya, ajarkan setiap masuk rumah untuk membaca salam, ya, menyampaikan salam. Ya, ini ada dalilnya, Pak, ini. Ya, jadi diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Ya, disahihkan oleh kedua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi annahu, ya, bahwa Anas, ya, marra ala sibyanin fasallama alaihim. Jadi suatu ketika Anas ini melewati beberapa anak kecil. Ya, faqala, lalu kemudian dia berkata,
Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salama yaf'aluhu. Jadi Nabi itu setiap kali menjumpai anak-anak kecil, beliau juga mengucapkan salam. Ini bukan hanya kepada sesama orang dewasa, ya. Anas berkata bahwa Nabi melakukan hal itu, ya. Jadi Anas ini menyampaikan salam kepada anak-anak, lalu kemudian beliau mengatakan pada para sahabat yang lain, Nabi biasa melakukan hal itu. Ya, jadi menyampaikan salam kepada anak-anak ini memang harus diajarkan, ya, harus dibiasakan. Ya, jadi nah ini adab, ya, namanya adab-adab etika kalau dalam bahasa kita, ya. Kalau masuk rumah bertemu dengan saudara sesama Muslim, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi mengucapkan salam kepada keluarga, ya, ketika masuk rumah. Karena dalam ucapan salam tersebut terdapat keberkahan, ya, dengan diawalinya pertemuan mereka dengan sunnah yang penuh berkah ini. Ya, lalu adab yang lain ialah mengucapkan salam kepada anak-anak. Karena mengucapkan salam kepada anak-anak menunjukkan sikap ketawaduan, menunjukkan sikap rendah hati, ya, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang sombong, agar mereka menghargai, agar mereka mencintai, ya, saudara-saudaranya sesama Muslim. Ya, nah ini penting, Pak. Jadi saya ingin mengatakan di bagian terakhir yang ingin sampaikan, ya. Jadi kecintaan kita kepada sesama Muslim ini nanti akan kita di dunia kita merasakan ada kenikmatan dalam batin kita, ya, ketika kita saling mencintai sesama Muslim. Nanti kita akan rasakan manfaat yang jauh lebih besar kalau sudah ada di akhirat nanti, Pak.